Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan sama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita, hidup kita, biarlah melalui firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini benar-benar menjadi tempat dalam hati kita dan boleh memberkati, menguatkan, bahkan memberikan solusi, jalan keluar daripada setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa minta Roh Kudus memimpin kita semua. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih dalam suasana ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya tidak membatasi kuasa Allah, tidak membatasi akan berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi orang-orang yang setia mencari Engkau, beribadah kepada Engkau. Bahkan janji-Mu Tuhan membuat perbedaan hidup antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dan terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan dalam persekutuan keluarga, rumah tangga, pribadi kami masing-masing pada ibadah hari ini, biarlah boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan sajalah. Dan tibalah waktunya untuk kami sama-sama mempersiapkan hati kami, memfokuskan hati kami untuk kami mau belajar dari firman Allah yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang merupakan nafas Allah sendiri. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pada momen ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Kuasa, hikmat, pengurapan daripada Allah, kasih karunia menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, kiranya Tuhan terus menolong memberkati kita sampai hari ini. Kita bersyukur kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bisa ada menikmati kebaikan dan menikmati persekutuan dalam ibadah rumah tangga maupun pribadi kita masing-masing. Dan pada hari ini, dalam minggu kedua bulan yang ke-8 atau bulan Agustus, kita masih berbicarakan tema kita pada bulan ini, yaitu Alkitab Firman yang Hidup. Ya, Alkitab Firman yang Hidup. Pada khotbah minggu kemarin, kita sudah banyak berbicara dan saya sudah menjelaskan bagaimana asalnya Alkitab yang kita pegang hari ini, yang kita percayai hari ini, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bahwa firman ini berasal dari Allah. Theopneustos dalam pembacaan kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16, bahwa segala firman yang diilhamkan Allah, bicara tentang bahwa firman itu adalah dinafaskan oleh Allah. Jadi yang kita pegang, yang kita baca hari ini bukan sekedar tulisan-tulisan kuno biasa, tapi ini benar-benar adalah nafasnya Allah. Jadi biarlah dari kebenaran yang kita sudah dengarkan kemarin bahwa firman Tuhan adalah nafas Allah, dan percaya bahwa ketika firman adalah nafas Allah, berarti firman itu hidup, menghidupkan kita. Kita lihat bagaimana ketika awal Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebelum Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, manusia pertama, Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi sebuah makhluk yang mati, yang tidak berdaya. Dan Adam bisa bergerak, bisa bernapas, karena diawali dengan hembusan nafas Allah. Jadi firman Allah itu adalah nafas Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Kemarin saya sempat katakan bahwa hari-hari ini orang banyak sekali lebih gemar dan lebih suka ketika mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan itu pun juga bisa ya, bisa tidak, itu perlu diverifikasi lagi. Tapi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu final, dan itu sudah mutlak dan sudah teruji melalui sejarah bahwa ini adalah firman Tuhan. Mari kita lebih mempercayai apa yang sudah tertulis dalam Alkitab sebagai firman Allah, sebagai nafas Allah yang menghidupkan kita. Dalam segala situasi hidup ini, ketika kita lagi bimbang, kita lagi ragu,
Bacalah Alkitab. Di sanalah kita akan menemukan kekuatan. Di sanalah kita akan menemukan pengharapan. Di saat kita menjadi lemah, bacalah Alkitab. Situlah kita akan mendapat kekuatan yang baru. Banyak kali pengalaman-pengalaman hidup, baik kami secara keluarga, saya secara pribadi, di saat dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi seolah tidak ada harapan, dalam situasi di saat lemah, benar-benar tidak berdaya, ketika kita membaca firman Tuhan, menyelami pikiran Tuhan, menyelami nafasnya Allah, situ kami mendapatkan kekuatan dan jalan keluar. Dan Bapak cuma dikasih Tuhan, janganlah ragu, janganlah bosan untuk terus-menerus membaca firman Allah. Alkitab berasal dari Allah, karena Alkitab adalah pikiran Allah sendiri. Alkitab adalah nafas Allah yang menghidupkan kita. Dan kemarin kita selain berbicara bahwa dari mana asalnya Alkitab, kemudian kita bicara apa manfaat Alkitab. Minggu kemarin kita sudah bicarakan satu bagian bahwa salah satu manfaat Alkitab adalah memberikan hikmat bagi kita. Jadi itu kita bisa lihat kemarin dalam ayatnya yang ke-15. Kita masih dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Di ayat 15 bagian tengah dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat. Jadi Timotius dari kecil dia sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepada dia. Dan saya sudah banyak bicara kemarin bahwa bagaimana hikmat itu berbicara juga tentang bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hikmat juga itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kita akal budi yang baik dalam kita melakukan setiap tanggung jawab kita. Dan saya akan sedikit melanjutkan tentang bagaimana Alkitab itu memberi hikmat. Dan saya dapat ayat ini dari pembacaan setiap pagi yang saya share kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ulangan pasal 6, ya. Dalam pasal 6, Ulangan pasal 4 ayat 6, saya akan bacakan untuk kita. Lakukanlah itu dengan setia. Ya, lakukanlah itu. Apa yang dilakukan itu? Itu apa? Itu bicara tentang Taurat Tuhan, firman Tuhan yang Allah sampaikan kepada Musa. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan jadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Nah, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini bicara tentang firman Allah, bicara tentang Taurat, akan berkata. Jadi di mata bangsa-bangsa pada waktu itu mendengar segala ketetapan ini, segala firman ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi Musa menjelaskan kepada umat Israel bahwa ketika mereka setia melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka melalui hambanya Musa, maka salah satu konsekuensinya, salah satu dampaknya, salah satu berkat yang mereka dapatkan adalah bangsa-bangsa di sekitar Israel akan melihat bahwa ternyata umatnya Allah adalah umat yang bijaksana dan orang yang berakal budi. Ketika mereka setia melakukan atau membacakan, menghidupi setiap Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Hikmat kebijaksanaan akal budi. Bukankah itu yang sampai hari ini terus dikejar oleh siapapun juga? Orang berani membayar biaya yang begitu mahal di sekolah tertentu demi anaknya mendapat akal budi, mendapatkan kebijaksanaan, anaknya menjadi pintar. Hari ini firman Tuhan sudah jauh ribuan tahun yang lalu sudah dikatakan bahwa Alkitab yang kita percaya, yang kita pegang hari ini dapat memberikan kita kebijaksanaan dan akal budi, dan itu diakui. Bahkan Musa bilang bahwa bangsa-bangsa akan mengakui di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini, berkata memang bangsa ini adalah bangsa besar. Mereka punya bijaksana dan akal budi. Karena apa? Sumbernya daripada Taurat Tuhan, firman Tuhan. Yuk, Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam tema ini saya rindu dalam bulan ini ketika kita bicara tentang Alkitab firman Allah. Satu kerinduan saya ketika kita bicara tema ini, ayo mari kita
tekuni untuk kita membaca Alkitab. Satu hari satu pasal cukup. Ya, kalau mau lebih silakan. Ya, mau 2-3 silakan. Alkitab itu akan memberikan kita kebijaksanaan dan akal budi. Bahkan, Bapak dikasih Tuhan sebagai sedikit informasi untuk kita, saya pernah baca sebuah penelitian, ada seorang dosen orang Indonesia, dia mengajar di daerah Arab sana, di negara Arab Saudi. Dia mengajar mata kuliah di salah satu, saya lupa nama, semuanya kampus terkenal di Arab. Mengajar tentang sosiologi dan antropologi, tentang ilmu sosial dan kemanusiaan. Dan dia pernah menulis itu di saya baca di Facebooknya karena saya kontak dengan dia di Facebook. Saya follow dia di Facebook karena saya lihat dia adalah seorang penulis dari saudara kita seberang yang akademiknya baik sekali. Dan dia pernah merilis dalam Facebooknya dia sebuah riset yang menjelaskan begini. Tentang pemberian Nobel dunia. Kita tahu apa itu pemberian hadiah Nobel. Kita katakan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu adalah suatu pemberian yang diberikan oleh dunia, diakui oleh dunia, diberikan kepada seseorang karena punya kontribusi yang besar bagi dunia. Biasanya hadiah Nobel itu ada, kalau tidak salah, atau 6 atau 7 kategori. Ada kategori perdamaian, hadiah Nobel perdamaian, hadiah Nobel matematik, hadiah Nobel ekonomi, hadiah Nobel sastra, hadiah Nobel di bidang kedokteran, sains, pokoknya ada berapa hadiah Nobel gitu ya. Pokoknya dari yang ilmu sosial sampai kepada ilmu-ilmu seperti sains segala macam. Nah, ketika saya baca hasil penelitian itu, dan pernah diadakan sebuah penelitian, sebuah riset yang mau menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan hadiah Nobel dunia dari berbagai macam kategori, baik itu dari sisi hukum, hadiah Nobel hukum, dari sisi sastra, kedokteran, kimia, matematika, bahkan perdamaian, itu diambil indikatornya adalah dari agama mana. Jadi orang mencoba untuk meneliti bahwa karena sampai hari ini itu sudah sekitar 892 kali hadiah Nobel diberikan. Jadi dari 892 kali dari berbagai macam kategori hadiah Nobel diberikan, itu coba untuk dijelaskan bahwa dari 892 orang ini, itu agama mana saja yang dapat. Atau agama mana yang dominan untuk mendapatkan hadiah Nobel itu. Nah, saya akan bacakan ini sebuah riset yang membuktikan, yang menulis bahwa peraih hadiah Nobel itu berdasarkan agama dari mana saja. Jadi bukan negara, tapi dikategorikan agama. Nah, pertama, itu orang Yahudi, ya. Yahudi itu 22,5%. Jadi 22,5% itu mereka mendapatkan hadiah Nobel. Padahal kalau kita hitung sebenarnya populasi orang Yahudi hari ini sekitar penduduk Jakarta 10 juta, dan 10 juta itu 22%. Artinya sebenarnya cukup banyak sekali. Dengan populasi dunia hari ini diperkirakan populasi dunia sekitar 7 miliar, ya. Sekitar 7 miliar. Nah, Yahudi menempati 22,5% peraih hadiah Nobel, dan itu banyaknya mereka dapat di bidang matematik, fisika, kimia, sains gitu ya, kedokteran. Dan Kristen itu menempati 65,4%. Jadi Kristen itu termasuk Katolik di dalam dan Kristen ya. Jadi Kristen itu angkanya adalah 65,4 itu peraih hadiah Nobel. Dari angka tadi sudah 892. Atau kalau 65% sekitar 427 orang, itu separuh lebih ya, yang sudah mendapatkan hadiah Nobel dari kelompok Kristen. Nah, dari non-agama, ini bisa ateis, ya, bisa mungkin agama-agama apa yang aliran kepercayaan, jadi non-agama, dikategorikan non-agama, itu yang mendapat kurang lebih 10,5%. Sedangkan yang Muslim, ya Islam, itu 1,4%. Bayangkan, sangat sedikit sekali. Nah, kalau kita jumlahkan begini, antara Yahudi dan Kristen,
yang kita sama-sama tahu monoteisme, percaya kepada Tuhan, itu kalau 22% kita tambahkan 65,4%, itu sekitar 87,9%. Sangat tinggi sekali. Nah, kenapa saya perlu untuk menyampaikan data ini? Bahwa pernah diadakan riset, peraih hadiah Nobel itu berdasarkan agama, dan dominasinya adalah Kristen dan Yahudi. Saudara kita yang Muslim cuma 1,4%. Dari total jumlah mereka itu diperkirakan sekitar 1,8 miliar dunia, penduduk populasi dunia. Dengan kata lain, saya mau katakan begini, bahwa benar bahwa ketika Musa mengatakan bahwa Alkitab menuntun kita, memberikan kebijaksanaan dan akal budi kepada kita, hari ini sejarah sudah membuktikan itu. Ya, dunia membuktikan itu. Makanya saya ambil sebuah riset, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa peraih hadiah Nobel dunia dengan macam-macam kategori itu sampai hari ini, kalau digabungkan dengan Yahudi dan Kristen, mencapai 87,9%. Sangat tinggi sekali. Dan kalau satu orang mendapat hadiah Nobel, itu adalah paling bergengsi sekali, yaitu diakui oleh dunia. Kita Indonesia belum ada yang dapat hadiah Nobel. Pernah dulu, Sanana Gusmol itu adalah Timur-Timur, bukan bagian Indonesia lagi. Dia mendapat hadiah Nobel perdamaian dunia. Nah, kepada dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menjelaskan satu bagian lagi apa manfaat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan selain memberikan hikmat kepada kita, Alkitab yang kedua. Jadi saya akan melanjutkan seri ini dalam beberapa minggu, apa manfaat Alkitab bagi kita. Manfaat Alkitab yang kedua adalah menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Manfaat Alkitab kedua adalah menuntun kita kepada keselamatan. Kita baca ayatnya yang ke-15, masih ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan garis bawahi kalimat terakhir ini akan menjadi poin yang saya bahas hari ini, dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, ternyata Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Nah, saya coba cari arti kata menuntun. Apa sih artinya menuntun? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Menuntun itu dalam kamus besar kita, kamus besar bahasa Indonesia, menuntun itu punya dua arti gini. Satu, menuntun itu adalah membimbing dengan menggandeng. Jadi, menuntun itu membimbing dengan menggandeng. Jadi, artinya bahwa ketika kita menuntun seorang, kita benar-benar gandeng dia. Bukan sekedar, oh ya, kita misalnya sambil contoh. Hari Kamis kemarin, kami sempat kunjungan ke keluarga Pak Acuan di Cengkareng. Dan ketika kami pulang, kami lewat jalan yang lain. Dan beliau sama istri mengantar kami. Pakai motor, kami sama-sama jalan menuntun. Nah, kalau itu kan menuntun, artinya sama-sama jalan. Ya, motor yang berbeda sama-sama jalan, mengarahkan kepada jalan. Tapi kalau kata menuntun, dalam pengertian yang lebih dalam, itu adalah, itu berjalan bersama-sama, tapi dengan cara digandeng. Nah, artinya bahwa firman Tuhan itu menuntun kita. Firman Tuhan itu yang akan menggandeng kita, mengguide kita, mengantar kita. Memahami tentang apa? Arti keselamatan. Dan bagaimana mendapatkan keselamatan di dalam iman melalui Yesus Kristus. Nah, kata menuntun selain itu membimbing dengan cara menggandeng, menuntun itu juga masih dalam KBKBBI, Kamus Besar kita, Bahasa Indonesia. Menuntun itu menunjuk ke jalan yang benar. Jadi menuntun itu artinya bahwa orang itu membawa, kalau saya mau gabungkan dengan definisi atau arti pertama, bahwa membimbing, menggandeng kita itu ke sebuah jalan yang benar. Itu menuntun. Jadi menuntun itu bukan
Kalau orang membawa kita kepada sebuah jalan yang salah, kepada sebuah jalan yang keliru, kepada sebuah ajaran yang salah, itu bukan namanya menuntun, itu namanya menyesatkan. Nah, kalau kata menuntun, itu artinya bahwa orang membawa kita itu kepada sebuah jalan yang benar. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu adalah, saya sebut adalah buku pedoman keselamatan. Buku pedoman keselamatan. Kita yang pernah naik pesawat terbang, ya. Kalau sudah pernah naik pesawat, kalau yang belum ya silakan bergumul masing-masing kapan naik pesawat. Biasa kalau kita naik pesawat, biasanya itu di belakang depan kursi kita duduk, ya. Biasanya ada satu buku kecil, dan biasa itu adalah buku panduan keselamatan. Buku panduan keselamatan ketika pesawat terjadi sesuatu, mungkin pesawat itu landing dengan darurat di air atau di laut, itu ada buku panduan keselamatan. Tujuannya apa ada buku itu? Supaya ketika ada sesuatu, ada insiden, ada turbulensi dengan pesawat, kita bisa memakai buku itu untuk kita bisa menyelamatkan diri. Jadi Alkitab itu adalah buku, saya sebut adalah buku panduan untuk orang selamat. Dan yang menariknya adalah disebut itu bukan hanya selamat. Ya, kalau disebut selamat ya bisa saja selamat itu dengan cara apa, tapi jelas di sini katakan bahwa menuntun kepada keselamatan, ya, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi jelas kepada keselamatan dengan cara seperti apa, melalui apa, itu dijelaskan. Menuntun kepada keselamatan oleh iman melalui Yesus Kristus. Jadi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kalau saya mau sebut begini, tema utama Alkitab. Tema utama, kalau saya ditanya, apa tema utama Alkitab? Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Cuma satu tema utamanya, adalah keselamatan di dalam Kristus. Kalau kita baca kitab Kejadian mulai pasal 1, kumandang nubuatan tentang keselamatan dalam Kristus sudah ada di dalam kitab Kejadian pasal yang 3. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, khususnya di pasal 3, dikatakan begini bahwa keturunanmu, keturunan perempuan ini, itu akan meremukkan kepala si ular. Bukankah itu menuju kepada bagaimana keturunan perempuan ini? Yesus lahir daripada perempuan, seorang perawan Maria, dan Yesuslah di kayu salib, dia mengalahkan kekuatan daripada si jahat iblis. Dan banyak sekali kalau kita mulai dari kitab Kejadian, mulai dari kitab-kitab Musa sampai para nabi, semua bernubuat, semua berbicara bahwa keselamatan itu di dalam Kristus. Dan puncaknya adalah dalam perjanjian baru. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia lahir dengan cara-cara yang sederhana dan paling hina, sampai melayani, bahkan dia menderita dan mati di kayu salib. Itulah puncak keselamatan. Dan makanya saya katakan bahwa tema utama Alkitab sebenarnya adalah berbicara keselamatan di dalam Kristus. Dan Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita tahu keselamatan melalui iman, keselamatan oleh iman di dalam melalui Tuhan Yesus Kristus, itu kita bisa temukan di Alkitab. Hari ini kalau kita bisa percaya Yesus, kita tidak mendapat informasi keselamatan itu melalui buku-buku, ya. Kita mendapatkan informasi keselamatan tidak melalui dengan para filsuf, para orang-orang pintar, tapi kita mendapat konfirmasi, mendapatkan informasi yang valid tentang keselamatan itu melalui Alkitab. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Ya. Misalnya, saya ambil ilustrasi, misalnya kalau kita pernah dengar musik orkestra, ya, orkestra itu kan banyak orang, ya, banyak sekali pemain musik itu, dan ada satu dirijennya yang memberikan komando, dan
orkestra itu, setiap pemain itu saya ibaratkan dengan penulis-penulis Alkitab. Ada Musa, ada Yosua, ada Yesaya, ada itu. Semua masing-masing bunyi. Masing-masing mengeluarkan bunyi masing-masing. Tapi tema utama mereka, pujian mereka satu. Yang terdengar adalah satu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab yang memberitahu kita, yang menuntun kita kepada keselamatan. Dan paling celakanya kita sudah tahu Alkitab, kita sudah mengerti Alkitab, kita sudah baca Alkitab, tapi kita tidak percaya bahwa Alkitab, firman Allah ini menuntun kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memakai Alkitab ini hanya sebagai apa? Bukan tema utama tentang keselamatan. Tapi mereka melihat Alkitab ini adalah panduan untuk menjadi kaya. Wah, saya temui banyak sekali orang menjadikan Alkitab ini sebagai rumus-rumus untuk menjadi kaya. Gitu ya. Panduan untuk menjadi kaya. Bukannya saya katakan kaya itu tidak perlu. Kaya itu penting, tapi kaya itu bukan tujuan. Kaya itu adalah sarana untuk kita memuliakan Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi banyak saja mentumpai orang-orang yang melihat Alkitab ini adalah sebagai buku tip membaca Alkitab untuk menemukan tips-tips untuk menjadi kaya itu seperti apa. Sehingga banyak sekali teologi-teologi, ajaran-ajaran, teologi kemakmuran dan lain sebagainya, bahwa mengikut Yesus pasti kaya raya, ngikut Yesus itu pasti senang dan sebagainya. Banyak sekali janji-janji yang disampaikan di sana. Dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang dikutip untuk mendukung bahwa Alkitab itu membuat kita kaya. Misalnya sambil contoh, seringkali mereka kutip dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 9. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 8. Ayatnya yang ke-9 ya. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Nah, Yesus datang. Wah, ini sekali dikatakan Yesus datang menjadi miskin supaya kita anak-anaknya itu menjadi kaya dalam Tuhan. Dan kata kaya di sini lebih mereka katakan bagaimana kita kaya, kita punya harta dan sebagainya. Bapak Ibu, coba kita coba cari dan selidiki konteksnya sebenarnya. Sebenarnya yang Paulus sedang maksudkan di sini, kaya di sini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 itu adalah bukan sekedar kaya secara materi yang luar biasa dan itu seolah-olah itu menjadi tujuan kita. Tapi sebenarnya yang Paulus masukkan sini adalah kaya dalam pelayanan kasih. Coba kita lihat konteksnya. Ini bicara konteks. Misalnya di dalam ayatnya yang ayat ke-7 masih 2 Korintus 8 ayat 7 bagian terakhir. Kami minta saya baca bagian terakhir saja. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, jadi jelas yang Paulus maksudkan di sini adalah kaya dalam pelayanan kasih. Kalau kita baca lagi di ayat 1, 2, 3, 4, 5, bagaimana Paulus itu melihat jemaat yang ada di Makedonia. Mereka miskin, mereka menderita, tapi semangat mereka untuk memberi dalam pelayanan kasih itu luar biasa. Ya, bahkan saya bacakan di ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, ya, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi dalam 2 Korintus pasal 8, ketika Yesus datang supaya dia miskin, kita menjadi kaya. Kaya yang dimaksud di sini berbicara bagaimana kaya dalam kemurahan hati. Paulus memberikan contoh bagaimana jemaat Makedonia, mereka dalam penderitaan, mereka sangat miskin, tapi mereka memberi, kalau kita baca ayat 3, memberi lebih daripada kemampuan mereka. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang plesetkan, menjadikan Alkitab dengan mengutip beberapa ayat tanpa melihat konteksnya seperti apa, dan mengatakan, oh iya, Alkitab menjelaskan Alkitab adalah buku yang menuntun kita untuk kita kaya.
bersyukur kalau kita dipercayakan kekayaan, tapi itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Alkitab berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan biasanya juga dikutip lagi, misalnya saya ambil contoh saja, ketika orang menjadikan Alkitab hanya sebagai panduan untuk orang kaya secara materi dan lain sebagainya. Misalnya mereka kutip dalam Yohanes pasal 10. Kita coba kita lihat Yohanes pasal 10. Ini ayat yang terkenal sekali, yang sering kali dijadikan kutipan untuk mendukung pandangan bahwa mereka merumuskan bahwa Alkitab itu adalah satu buku yang menuntun kita untuk kita kaya saja tanpa melihat bagian-bagian yang lain. Yohanes pasal 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalimat terakhir dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan ini seringkali mereka pahami orang-orang yang hanya melihat Alkitab sebagai panduan untuk kaya, melimpah segala macam. Bicara tentang materi, bicara tentang harta kekayaan yang melimpah. Sehingga itulah yang memotivasi mereka untuk mereka percaya Tuhan. Itulah yang memotivasi mereka untuk mereka misalnya ke gereja. Itulah yang mendorong mereka untuk misalnya terlibat dalam pelayanan. Oh iya, melayani pasti nanti kaya dan segala macam. Sekali lagi saya katakan itu bukan tujuan kita. Kekayaan materi itu hanyalah sarana untuk kita melayani Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berdikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali tadi kepada ke Yohanes pasal 10 tadi, yang sering kali dipelesetkan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebenarnya kalau kita mau tafsir secara benar ayat 10 Yohanes tadi, Yohanes pasal 10, kelimpahan di sini bukan bicara tentang materi semata. Bukan, saya ulangi, kelimpahan di situ bukan bicara tentang materi semata, tapi lebih bicara tentang apa? Kelimpahan yang kita temukan di dalam Kristus. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keselamatan kekal. Karena begini, dalam terjemahannya kata hidup di situ, kata hidup berarti kan aku datang supaya mereka mendapatkan hidup. Kata hidup di situ itu kuncinya. Nah, untuk mengerti di sini saya jelaskan sedikit bahwa dalam bahasa Yunani kata hidup itu punya dua makna. Ya. Satu adalah bios. Bios itu bicara tentang apa? Hidup semua makhluk. Ya, artinya manusia hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, itu bios. Ya, bios. Jadi kata hidup itu dalam bahasa Yunani pertama artinya bios, artinya hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Makanya ada istilah biologi, dari kata bios itu biologi, yang ilmu yang berbicara tentang makhluk hidup. Jadi kalau kita, anak-anak kita yang belajar di misalnya SMP, SMA, ada mata pelajaran khusus namanya biologi gitu ya. Lebih kepada berbicara tentang makhluk hidup. Makanya kalau di SMA itu kan dipisah, ada biologi, fisika, kimia, itu sudah dipisah karena biologi lebih concern berbicara tentang makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kata bios dalam bahasa Yunani, hidup itu adalah maksudnya seperti itu, hidup yang dimiliki oleh semua makhluk. Dan juga dalam konteks manusia itu bisa, kata bios atau hidup itu bicara tentang apa? Manusia lahir, manusia bertumbuh, berkembang, manusia anak-anak, kemudian dia remaja, dia dewasa, dia menikah, dan sampai meninggal, sampai ya memiliki keturunan, menikah, sampai tua meninggal. Itu juga bicara tentang bios. Jadi pertumbuhan secara natural. Nah, kata kedua dalam bahasa Yunani, kata hidup adalah zoe. Zoe itu gini, adalah hidup yang baru didapat di dalam Kristus. Atau bicara tentang apa? Tentang kualitas hidup. Tidak hanya bicara tentang hidup kita makan untuk hidup. Ya, atau hidup untuk makan. Ya. Tapi kata zoe di sini lebih kepada apa? Orang yang hidup, menemukan hidup yang sesungguhnya ketika mereka lahir baru di dalam Kristus. Atau berbicara tentang apa? Tentang kualitas hidup.
atau hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, menariknya gini, Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi, aku datang supaya mereka mendapat hidup di situ. Itu hidup di situ memakai kata zoe, bukan bios. Kalau kelimpahan kita tafsirkan itu adalah bicara tentang materi, pasti dalam bahasa Yunani-nya dia tidak pakai kata zoe, tapi dia pakai kata bios. Tapi menariknya, aku datang, Yesus kata aku datang supaya mereka mendapat hidup. Kata hidup di situ bicara tentang memakai kata Yunani zoe, bicara tentang bahwa Yesus datang memberikan hidup yang baru, memberikan kualitas hidup yang baru, memberikan hidup yang tidak seperti biasa-biasa orang lahir, kemudian dia bayi, kemudian dia anak-anak dan segalanya, hidup yang berputar-putar secara rutinitas. Tapi hidup di sini bicara tentang kualitas hidup. Bicara tentang orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Bicara tentang apa? Hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Jadi kata zoe itu dimensi hidupnya dua. Hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Karena Kristus datang memberikan hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Artinya bahwa mari kita melihat bahwa Alkitab bukan sekedar buku panduan dan dijadikan orang menjadi kaya itu baca Alkitab segala macam, jadi dasar iman motivasi mereka baca Alkitab untuk mencari rumusan-rumusan supaya bagaimana menjadi kaya kelimpahan. Itu adalah salah satu bagian kecil saja daripada kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahwa berkat-berkat itu pasti akan mengikuti orang-orang yang hidup setia kepada firman Tuhan. Hari ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan kita, manfaat Alkitab adalah menuntun kita kepada keselamatan. Hari ini, di luar sana masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum kenal seperti apa jalan keselamatan. Mari kita tunjukkan jalan keselamatan itu. Mungkin kita bisa membagikan Alkitab, atau kita mungkin menyampaikan bahwa berita keselamatan itu hanya dalam Kristus. Mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam Alkitab kita mendapatkan penjelasan, kita dituntun, kita digandeng untuk kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus, Yesus Kristus. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup kalimat ini, khotbah ini dengan satu kalimat. Tidak ada buku yang sebaik dan sesempurna Alkitab dalam menjelaskan tentang keselamatan dan terlebih menuntun kita pada keselamatan yang benar. Kiranya firman hari ini boleh memberkati kita mengerti begitu kayanya, begitu luar biasanya firman Tuhan, Alkitab yang kita percaya hari ini. Dia hidup, karena ini adalah nafas Allah sendiri. Firman Allah menuntun kita, membuat kita mengerti seperti apa keselamatan. Tidak ada buku, tidak ada buku-buku apapun dunia ini yang sesempurna dan sebaik Alkitab menjelaskan tentang keselamatan hanya di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami bisa menemukan kembali kekayaan mutiara-mutiara indah dari Alkitab yang adalah firman-Mu, yang adalah nafas-Mu sendiri. Bahwa firman-Mu ini menuntun kami kepada keselamatan. Biarlah kebenaran ini akan mendorong setiap kami untuk kami makin mengasihi firman Tuhan, untuk kami makin mencintai firman Tuhan. Alkitab yang akan terus menuntun kami, akan terus mengajari kami, orang-orang yang sudah ada dalam anugerah keselamatan Tuhan, untuk kami selalu setia mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada buku sebaik Alkitab, tidak ada buku sesempurna Alkitab yang menjelaskan tentang keselamatan. Itu hanya kami bisa temukan dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di surga. Itu hal yang luar biasa, kebenaran-Mu yang mengajari kami hari ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun, kondisi apapun sedang kami alami hari ini. Kiranya Allah memberkati setiap pribadi-pribadi kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan berat. Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan bagi mereka. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pilur Yesus menjamah mereka. Yang sedang dalam kekurangan ekonomi kehidupan sehari-hari ini, Allah akan memberkati mereka. Allah akan mengirimkan berkat-berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa biar melalui tema pada bulan ini, Alkitab adalah firman yang hidup, akan terus mendorong kami untuk kami lebih tekun, lebih setia, lebih berkomitmen lagi untuk membaca Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri, yang adalah perkataan Allah sendiri, yang adalah nafas Allah sendiri. Bangunkan setiap iman kami, kerohanian kami yang sudah lama tidur, malas membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami semua makin mencintai Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kalau dikasih Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat yang akan menolong kita, memberkati kita. Angkat lagi dua tangan kita, menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu. Biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap umat yang setia mencari Engkau, beribadah kepada Engkau, mencintai Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.